Saya duduk di sini, kalian duduk di situ. Presentasi biasanya diawali dengan perkenalan, sedikit basa-basi, bahas sana bahas sini. Oleh karena itu, halo semuanya, kami kelompok 9 akan berpresentasi pada hari ini. Jangan lalai, ayo kita mulai. Bentar, ini kayaknya kita kebalik ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat meskipun hanya dalam tatap maya saja. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa yang terhormat kepada Ibu Dr. Ani Nur Aini MPD selaku dosen mata kuliah perkembangan peserta didik di SD. Kami ucapkan terima kasih karena atas kesempatannya kelompok 9 dapat berpresentasi pada hari ini atau pada kesempatan kali ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang telah menyaksikan video ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan presentator dari kelompok 9. Yang pertama ada saya Siti Rosyida Rizkia. Yang kedua ada Iyang Fatmawati Handayani, dan yang terakhir ada Ainina Mayang Sunda, dengan NIM yang sudah tertera di layar. Saya persilahkan kepada presentator pertama dan presentator seterusnya. Oke, kebetulan saya presentator pertamanya. Sebelumnya, kita bakal bahas terlebih dahulu apa itu terminologi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa kita menyebutnya dengan KBBI, terminologi memiliki arti peristilahan tentang kata-kata atau definisi suatu istilah. Selanjutnya, tentu kaitannya dengan peserta didik. Dengan kata lain, definisi atau istilah dari peserta didik. Secara terminologi, peserta didik merupakan individu yang mengalami perkembangan yang tentu saja memerlukan pengawasan juga bimbingan, meningkatkan dan mengarahkan kemampuan peserta didik dari berbagai ranah, yakni kognitif, afektif, dan psikomotor, serta peserta didik dipersiapkan untuk terjun langsung di masyarakat. Meningkatkan kemampuan dalam berpikir, baik secara kritis ataupun melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang. Tercantum juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 4 menyatakan peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Di samping itu, banyak sekali ahli yang mengemukakan tentang peserta didik. Dua di antaranya sebagai berikut. Pertama, menurut Sudarwan Dhani tahun 2010, menyatakan bahwa peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal. Peserta didik bisa belajar tanpa guru, begitu juga sebaliknya. Guru tidak bisa mengajar tanpa adanya peserta didik. Oleh karena itu, kehadiran peserta didik menjadi keniscayaan dalam proses pendidikan formal atau pendidikan yang dilembagakan dan menuntut interaksi timbal balik antara pendidik dan peserta didik. Selanjutnya ada Deslita pada tahun 2012 menyatakan dalam perspektif psikologis peserta didik yaitu individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan tentu saja perkembangan baik fisik maupun psikis menurut fitrahnya masing-masing. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrah. Yang pada intinya peserta didik sangat melekat dengan seseorang atau individu yang memerlukan bimbingan di tengah masa tumbuh kembangnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya persilakan kepada presentator berikutnya. Baik, terima kasih kepada presentator sebelumnya. Selanjutnya yaitu mengenai istilah yang sepadan dengan peserta didik. Yang pertama yaitu siswa. Menurut KBBI, siswa diartikan sebagai murid, terutama pada tingkat sekolah dasar dan menengah. Kemudian menurut Profesor Dr. Safiku Ali Khan, siswa adalah orang yang datang ke suatu lembaga untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan. Dan yang terakhir yaitu menurut Derajat 2004, siswa diartikan sebagai seseorang dengan kepribadian yang beragam dan memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Jadi dapat disimpulkan bahwa siswa adalah seseorang yang sedang menempuh pendidikan pada pendidikan formal, terutama pada sekolah dasar, sekolah menengah.
Istilah selanjutnya yaitu murid. Menurut KBBI, murid diartikan sebagai orang atau anak yang sedang berguru atau belajar dan bersekolah. Kemudian, menurut Undang-Undang Pendidikan, murid merupakan bagian yang paling penting dari sistem pendidikan. Sebagai indikator sukses atau tidaknya dunia pendidikan adalah keberhasilan atau kegagalan murid setelah menempuh proses pendidikan. Selanjutnya, menurut De Wheeler, mengatakan bahwa murid ini berasal dari bahasa Arab yang berarti orang yang menginginkan. Nah, dapat disimpulkan bahwa murid ini adalah siapapun yang sedang berguru atau belajar, maka disebut murid. Istilah selanjutnya yaitu pelajar. Dalam arti sempit, pelajar adalah peserta didik. Secara umum, pelajar merupakan individu-individu yang ikut serta dalam proses pembelajaran. Nah, disebut pelajar ini karena mereka mengikuti pembelajaran dalam pendidikan formal, yakni pendidikan di sekolah. Selanjutnya, pelajar ini adalah status yang didapatkan seseorang jika ia masuk sekolah atau sedang bersekolah di sebuah lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu perbedaan makna siswa, murid, peserta didik, dan pelajar. Yang pertama yaitu murid. Murid ini bersifat lebih umum, siapa saja dalam konteks berguru biasa disebut murid. Contohnya, murid ngaji, murid pencaksilat, murid sekolah, dan lain-lain. Kemudian, siswa ini lebih ditujukan pada murid pendidikan formal, terutama pada sekolah dasar dan sekolah menengah. Contohnya siswa SD, siswa SMP, siswa SMA. Kemudian selanjutnya yaitu pelajar, menunjukkan bahwa status sedang belajar di lembaga pendidikan formal, tingkat dasar dan menengah. Yang terakhir yaitu peserta didik. Peserta didik ini konteksnya lebih luas, mencakup murid atau siswa maupun siapa saja yang sedang mengenyam atau menempuh pendidikan tertentu. Contohnya, murid atau siswa di sekolah, mahasiswa, dan peserta diklat. Selanjutnya yaitu mengenai ciri umum peserta didik. Yang pertama, anak bukanlah miniatur orang dewasa. Anak bukanlah miniatur orang dewasa. Namun, anak merupakan bagian dari orang dewasa, karena nantinya anak-anak akan beranjak menjadi dewasa melalui tahap-tahap pertumbuhan dan tahap perkembangan. Karena anak bukan miniatur orang dewasa, maka orang tua atau guru harus memperlakukan anak itu selayaknya sebagai seorang anak yang belum dewasa, bukan sebagai seorang dewasa. Akhir-akhir ini, banyak sekali tindakan yang salah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Misalnya, orang tua sering mendandani anak dengan dandanan orang dewasa, kemudian menggunakan make up berlebihan, pakaian dewasa, dan lain-lainnya. Demikian, guru ini harus memahami juga bahwa anak adalah anak, bukan orang dewasa yang diminiaturkan. Sehingga, dalam memperlakukan dan memberikan pendidikan di sekolah pun harus disesuaikan dengan usianya. Ciri umum yang kedua yaitu memiliki fase perkembangan tertentu. Anak memiliki fase perkembangan yang disesuaikan dengan usianya. Fase perkembangan pada anak ini menjadi bagian atau acuan bagi para orang tua untuk bisa memperlakukan anak selayaknya sesuai dengan fase perkembangannya. Fase perkembangan pada anak ini dimulai dari masa bayi, anak-anak awal, anak-anak akhir, remaja awal, dan remaja akhir. Pada setiap fase perkembangannya, ada kemampuan khusus yang dicapai oleh anak. Setiap bertambah usia, maka fasenya naik, dan kemampuannya pun meningkat. Ciri umum selanjutnya yaitu memiliki kebutuhan. Kebutuhan anak adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya secara alamiah. Secara garis besar, kebutuhan peserta didik dapat dibedakan menjadi kebutuhan fisiologis, yang mana kebutuhan fisiologis ini kebutuhan paling dasar pada setiap peserta didik, seperti kebutuhan akan makan, minuman, istirahat atau tidur, dan oksigen. Kemudian ada kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Sekian dari saya serahkan kepada presentator selanjutnya.
Selanjutnya mengenai ciri khusus peserta didik. Tirta Raharja tahun 1994 mengemukakan bahwa ada beberapa ciri khusus dari peserta didik. Yang pertama, individu yang mempunyai potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga anak merupakan insan yang unik. Anak sejak lahir sudah memiliki potensi-potensi yang ingin dikembangkan dan juga diaktualisasikannya, dan hal tersebut membutuhkan bimbingan dari orang dewasa. Yang kedua, individu yang sedang berkembang, yang juga membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan yang manusiawi. Perkembangan yang dimaksud di sini adalah perubahan yang terjadi pada peserta didik secara wajar, baik untuk tujuan kepada diri sendiri maupun ke arah penyesuaiannya terhadap lingkungan. Yang ketiga, individu yang mempunyai kemampuan untuk mandiri. Oleh sebab itu, peserta didik harus memberikan kesempatan dan juga mendorong peserta didik untuk selangkah demi selangkah untuk dapat berdiri sendiri. Selanjutnya mengenai karakteristik peserta didik di sekolah dasar. Yang pertama ada senang bermain. Karakteristik ini menuntut agar para guru sekolah dasar dapat melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan lebih untuk anak di kelas rendah. Guru haruslah merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur permainan pada saat proses pembelajarannya. Guru juga hendaknya mengembangkan model pembelajaran yang serius tapi juga santai. Yang kedua, senang bergerak. Anak sekolah dasar berbeda dengan orang dewasa yang bisa duduk berjam-jam. Anak paling lama hanya dapat duduk dengan tenang sekitar 30 menit saja. Oleh sebab itu, guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan untuk anak bergerak ataupun berpindah. Yang ketiga, senang bekerja dalam kelompok. Anak sekolah dasar dalam pergaulannya dengan kelompok sebaya, mereka akan belajar mengenai aspek-aspek yang penting dalam sebuah proses sosialisasi. Oleh karena itu, guru haruslah merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja dan juga belajar dalam kelompok. Yang terakhir, senang merasakan atau melakukan dan juga memeragakan sesuatu secara langsung. Dilihat dari teori perkembangan kognitif, anak berada pada tahap operasional konkret, di mana dari apa yang dipelajarinya di sekolah, dia akan menghubungkan konsep-konsep baru dengan konsep-konsep lama. Dengan begitu, guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk terlibat langsung dalam proses pembelajarannya. Baik, kembali lagi bersama saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para presentator yang telah memaparkan materinya. Juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyimak sampai sejauh ini. Dari semua penjelasan tadi, maka kurang lebihnya dapat disimpulkan bahwa peserta didik merupakan individu yang mengalami perkembangan yang tentu saja memerlukan pengawasan juga bimbingan. Istilah sepadan peserta didik itu ada siswa, murid, dan pelajar, yang masing-masing istilah ini memiliki persamaan dan perbedaan. Singkatnya, anak bukan miniatur orang dewasa menjadi salah satu ciri umum, individu yang memiliki kemampuan mandiri menjadi salah satu ciri khusus, serta yang terakhir senang merasakan juga melakukan sesuatu secara langsung, itu menjadi salah satu karakteristik dari peserta didik. Sesi presentasi atau penjelasan sudah berakhir, namun ada sesi diskusi yang akan dilanjutkan di spot. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan informasi yang disampaikan juga menjadi berkah untuk kita semuanya. Sekian yang dapat kelompok 9 sampaikan. Kelompok 9 pamit undur diri. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.